Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Bentrok dua perguruan silat untuk kesekian kalinya pecah di kota Madiun. Peristiwa ini terjadi saat rombongan salah satu perguruan silat berkonvoi usai menggelar halal bihalal dan bertemu dengan anggota perguruan silat lainnya. Bentrokan antara dua perguruan silat terbesar di Madiun ini terjadi di Jalan Raya Madiun Ponorogo, tepatnya di Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Peristiwa ini terekam kamera ponsel warga. Bentrok berawal ketika rombongan sebuah perguruan silat konvoi usai menggelar halal bihalal di Ponorogo. Di lokasi terjadi ketegangan dengan anggota perguruan silat lainnya hingga terjadi saling lempar batu. Polisi yang mengawal konvoi dan berjaga di sepanjang jalan kesulitan mencegah bentrokan ini, meski akhirnya berhasil melerai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat membuat jalan macet. Jadi ini ada dari saudara-saudara kita, tadi sore ada kegiatan di Ponorogo, kemudian balik, sudah kita kawal, sudah kita dampingi, kemudian melintas di jalan ini, kemudian di Gang Gadali, terus kemudian ada sedikit gesekan. Kita juga personel sudah standby, kita siagakan, kemudian kita himbau semuanya untuk bisa kembali dan semua saling menahan diri. Dan alhamdulillah untuk malam ini situasi kondusif dan kita masih standby untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa. Bentrokan antar perguruan silat sering terjadi di Madiun. Polisi mengimbau para pesilat saling menahan diri sebab konflik antar pesilat berpotensi menyebabkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, warga di Kabupaten Tuban nekat menutup akses masuk rumah kerabatnya sendiri dengan pagar tembok. Peristiwa dipicu karena si penembok rumah kesal, kerabatnya membanting jemuran pakaian miliknya hingga rusak. Inilah kondisi rumah Ibu Tina, warga desa Tambak Boyo, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, yang dibangun pagar tembok oleh kerabatnya sendiri, Ibu Nutri Sulis. Pagar tembok setinggi 2 meter itu sontak menjadi perhatian warga sekitar. Sebab pembangunan pagar tembok itu menutup akses keluar masuk rumah Tina. Peristiwa bermula saat ada hajatan acara pertunangan di rumah Tina. Ketika itu Nutri Sulis ingin menjemur pakaian sebentar di depan rumah Tina karena tamu acara pertunangan belum datang. Nutri Sulis percaya diri karena tanah depan rumah Tina masih berstatus miliknya. Namun Nutri Sulis kaget dan marah karena Tina membanting jemuran pakaian miliknya hingga rusak. Wong tanah yo le wong tuaku ya. Dene tetep yo wis menindak tetep semboyane tutup. Tak tutup tenan, Mas. Aku nyeluk petinggi kek saurunge aku nutup, aku yo rundian mbek petinggi. Oke langsung enak nutup wae wong ya. Sedangkan kono BTS kono anggete petinggi ku mau didamekno rundingan wong akeh. Otomatis aku nduk dulurku sing kono piye monggo iki ditutup. Ini status tanah milik jenengan? Milik, hak milik, aku majeki. Aku nderek kono kowe ya majeki, ndak gak dipajeki aku dipajeki sapa? Masa kok dene majeki, dene di surat tanah. Sedangkan dene sendekek ning kene wong tuaku. Sementara itu anak dari Tina, yakni Lisdianingsi, mengatakan waktu itu ibunya memang kesal kepada Nutri Sulis karena menjemur pakaian di depan rumahnya. Padahal ada hajatan acara pertunangan. Dirugikan enggak dengan itu? Merasa dirugikan banget, Pak. Terus harapannya nanti ke depan gimana? Harapannya saya minta keadilan, jika memang itu nanti bisa dirobohkan, hanya yang pihak berwenang yang wajib merobohkan, saya tidak akan ikut campur. Dan jika memang tidak dirobohkan, saya butuh perdamaian antara saya dan keluarganya itu, supaya tidak ada perselisihan di hari yang akan datang. Dan tidak mengungkit-ungkit apapun masalah itu yang akan datang, Pak. Soalnya kita kan juga butuh kedamaian dalam bertetangga. Gitu. Jika memang sudah dibatasi, tidak mau dirobohkan, berarti dia tidak berhak untuk mengungkit keluarga saya, Pak ya. Pemerintah desa Tambak Boyo akan mempertemukan kedua belah pihak yang masih ada hubungan kerabat itu agar tercapai kesepakatan dan titik temu. Sesuai data yang ada di desa, batas tanah adalah sesuai dengan batas jalan yang ada di sebelah selatan. Jadi karena depan saling berhadapan,
saling berhadapan sehingga ya merasa tidak nyaman kan. Gitu. Tapi yang di tembok itu tanah negara, bukan tanah negara. Data yang ada di desa sebelah utara jalan itu tanah pantai atau tanah negara. Saya sampaikan untuk kedua belah pihak untuk saling introspeksi dan sabar menghadapi masalah ini. Karena itu masih kerabat juga. Pihak Pemdes juga akan melakukan pengukuran batas tanah agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Kita ke informasi ringan, Saudara. Ratusan reptil mengikuti kontes kecantikan tingkat nasional yang diselenggarakan di Jember. Selain media silaturahmi antar pehobi reptil di tanah air, kontes ini juga sebagai ajang edukasi, baik dari sisi ekologi maupun peluang bisnis bagi masyarakat. Para penghobi reptil dari berbagai kota berkumpul di sebuah taman bermain Kecamatan Kaliwates, Jember untuk mengikut sertakan satwa-satwa kesayangannya dalam ajang kontes kecantikan. Berbagai jenis hewan melata seperti kura-kura, iguana, gecko, ular hingga biawak unjuk penampilan di depan tim juri. Hanya dari sisi tampilan fisik yang meliputi postur dan kebersihan kulit. Kategori penilaian juga didasarkan pada tingkat kesehatan maupun keaktifan reptil saat penilaian berlangsung. Kontes ini diikuti ratusan penghobi reptil dari berbagai kota seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Jakarta hingga Medan. Selain media silaturahmi, kontes ini juga sebagai ajang edukasi dari sisi ekologi maupun peluang bisnis bagi masyarakat. Saya bermain reptil sejak sekolah, terus kenal komunitas reptil pun sejak sekolah. Sampai ke daerah ikut kontes ini seperti apa, Pak? Ya, kalau ikut kontes di daerah ini bareng-bareng sama anak-anak komunitas Jakarta, Reptil X dulu. Nah, sekarang kita datang ke sini karena ini disponsori oleh Reptil X juga acara ini. Jadi kita bantu support juga acara ini kan, untuk ikut kontes. Selain untuk silaturahmi, kita juga memperkenalkan hewan khususnya reptil kepada khalayak umum. Jadi seperti itu. Nah, selain itu kita juga memfasilitasi teman-teman reptiler ya untuk bisa menyajikan atau menghadirkan hewan-hewan reptil yang mungkin dia punya kelebihan yang bisa ditujukan kepada khalayak umum. Ini reptil jenis apa saja ini, Pak? Ada ular, ada kura, ada gecko, dan ada biawak. Ajang kontes yang sempat terhenti selama 2 tahunan akibat pandemi COVID-19 juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung taman bermain ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, kota Surabaya menambah ikon wisata baru yakni Night Zoo atau kebun binatang malam yang berada di pusat kota. Para pengunjung bisa melihat sejumlah koleksi satwa nokturnal, diantaranya jenis reptil, burung, ikan hingga hewan predator. Wahana wisata baru yang berada di Kebun Binatang Surabaya KBS ini bernama Surabaya Night Zoo yang menghadirkan satwa nokturnal yang eksotis, di antaranya satwa berjenis reptil, burung hingga hewan predator yang melakukan aktivitas di malam hari. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat koleksi ikan air tawar dan air laut, di antaranya ikan piranha hingga ikan hiu yang berada di dalam zona akuarium. Night Zoo atau Kebun Binatang Malam Hari yang lokasinya berada di pusat kota ini kini menjadi ikon wisata baru di Surabaya. Peresmian ditandai dengan prosesi pengalungan bunga kepada 2 ekor gajah Sumatera koleksi KBS oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Dan ini bisa menjadi tempat wisata malam pilihan warga kota Surabaya. Silakan datang ke Net Zoo, Kebun Binatang Surabaya, yang tadi sudah dilihat oleh teman-teman gambarnya, ada seni fire dance-nya, terus sekaligus tempat wisata-wisata malamnya. Dan saya matur nuwun sangat juga kepada BKSDA yang selama ini mendampingi pemerintah kota Surabaya dan Kebun Binatang dan Pak Dirut ya, Kebun Binatang Surabaya. Rencananya tempat wisata ini akan dibuka untuk umum mulai bulan Juni mendatang. Untuk awal pembukaan, pengunjung Surabaya Night Zoo akan dibatasi sebanyak 25 orang setiap sesinya. Sekitar 25 orang, 25. Tapi mereka nanti tetap untuk masuk ke Night Zoo ini harus mendaftar dulu. Jadi mereka harus reservasi gitu ya. Jadi mereka nanti kita sediakan pilihan-pilihan jamnya dan juga tanggalnya ya. Itu karena nanti di situ akan ada paket-paket, ada dinernya juga gitu ya. Ada juga nanti paket-paket yang sifatnya itu ada gamesnya gitu ya. Jadi ada pilihan-pilihannya. Nanti grand launching saya lewatkan semua. Tentunya sensasinya ya yang berbeda ya. Kalau biasanya kita melihat hewan itu di pagi hari atau di siang hari, sekarang kita bisa melihat aktivitas hewan itu di malam hari yang mungkin biasanya kita nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi ini menjadi pengalaman yang cukup seru dan juga pengalaman yang mengasihkan untuk anak-anak. Pengelola Surabaya Night Zoo juga akan menawarkan paket wisata malam dengan jadwal yang sudah ditentukan. Rencananya tiket promo akan dijual mulai harga Rp100.000 sampai Rp150.000. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara Anda penikmat kuliner pecel, di Kediri terdapat kuliner pecel punten yang harganya termahal di dunia. Satu porsi nasi pecel harganya bisa jutaan rupiah. Penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Itulah sambutan ramah penjual nasi pecel punten kuliner khas Kediri saat melepas pelanggannya. Artinya, terima kasih, besok kesini lagi ya. Warung pecel yang terletak di Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ini sangat ramai. Jika Anda ingin membayar, jangan kaget saat penjual menyodori tagihan dengan hitungan jutaan rupiah. Oke, baik. Pecelnya 18 juta. Jeruknya 4. Oke, nambah juta berarti gampang. Oke, nambah 80 juta. Apa lagi? Piring, bayar sih. Sudah. Boleh pulang. Kembalinya 8 juta ya, Mas. Penyebutan harga jutaan ini hanya sekedar istilah belaka karena di sini angka ribuan sengaja disebut dengan angka jutaan rupiah. Menunya yang khas yakni pecel punten merupakan olahan beras yang padat mirip dengan lontong namun rasanya sangat gurih. Punten disajikan dengan kerupuk dan sayur. Satu porsi pecel punten tanpa lauk dijual Rp6.000. Menariknya lagi, pembeli bisa menuangkan sendiri sambal pecel sesuka hati. Rasa pedas sambal pecel membuat masakan ini menyengat di lidah. Kombinasi rasa yang khas dan keunikan sambutan penjualnya memberikan kesan tersendiri bagi penggemar kuliner. Yang menarik dari pecel punten ini apa? Pelayanannya meriah, penyambutannya juga unik, beda dari tempat pecel-pecel punten yang lain. Dia seperti dengan penyambutan yang seperti itu, kita pelanggan seakan-akan datang ke sini tuh kayak rumah gitu loh, Pak. Terus kalau dari pecel puntennya sendiri gimana? Enak. Porsinya juga cukup di perut, nggak kebanyakan dan juga nggak bikin kekenyangan. Dan juga untuk sambal pecelnya sendiri enak banget selama ini yang aku temuin, ini lumayan enak. Jadi menurutku pribadi pecel punten ini salah satu kuliner yang unik ya di Kediri. Nah, pelayanannya sendiri
itu sangat-sangat ramah dari penjual. Ketika kita datang kemudian disambut dengan begitu meriah. Jutaan itu ya sebenarnya bernilai ribu. Misal 10 juta ya berarti 10.000. 20 juta 20.000 gitu. Jadi bukan jutaan bener-bener kita harus mengeluarkan uang sebegitu besar, tapi ya untuk menggayat pengunjung supaya lebih ramai dan laris. Sumiati, pemilik warung, sudah memulai usahanya sejak tahun 2001. Kombinasi nasi punten yang gurih dan sambal pecel nan lezat membuat pelanggannya selalu datang. Menurut Sumiati, penyebutan istilah jutaan rupiah itu sebenarnya doa bagi pembeli agar mereka memperoleh rezeki yang banyak. Sementara ucapan benjeng mriki malih nggih, yang artinya besok kemari lagi, itu agar pembeli diberi kesehatan sehingga bisa kembali lagi membeli masakannya. Pecel punten itu dari masakan dari khas Kediri. Pecel punten benjing mriki malih, ya ta? Sing sering ngapunten ya, mriki sering kelihatan. Jadi pecel punten ngapunten. Kalau bumbu pecelnya? Bumbu pecelnya sambal pecel, ya kan semua bumbu itu tak lengkap. Mantap tadi. Ya mantap. Itu soalnya yang beli sambal itu banyak, penuh banget. Terus pembeli bisa mengambil sesuka hatinya Bu ya, sambelnya? Ya sesuka hati, boleh dipuaskan. Benjing mriki malih nggih niku maksude awake sehat, mboten sehat mboten saged benjing mriki malih. Doa itu Bu ya? Iya, doa. Nek pusing mboten saged mriki malih. Iki mriki malih nggih pasti sehat. Itu artinya apa Bu, benjing mriki malih? Besok kesini lagi? Iya, besok kesini lagi ya. Terus harganya berapa? 6 juta. Dan 6 juta sama kan 6 juta. Jadi dapat rezeki ya sepenuhnya. Ya dapat semuanya. Jadi tujuan... Kalau enggak uang saja kan enggak bisa kesini ya. Jadi penyebutan juta itu doa juga ya? Iya, meja berngalih itu ya doa. Besok sini lagi, misalnya nggak mau, pusing kok nggak bisa kok mesti. Jika Anda berkunjung ke Kediri, tak ada salahnya singgah dan mencicipi nasi pecel punten di sebelah timur pabrik gula pesantren Kota Kediri. Anda akan mendapatkan rasa khas dan bonus keramahan penjualnya. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Iman dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.